Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan saya saudaraku semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seimanku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah tentang wanita pelacur Bani Israel yang melahirkan 7 orang nabi usai bertobat. Jangan skip video dan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang sudah subscribe dimudahkan rezekinya dan diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu kisah tentang wanita nakal dari Bani Israel yang melahirkan 7 nabi dari rahimnya. Hal itu terjadi usai dirinya benar-benar tobat. Kisah tersebut diceritakan oleh Ibnu Qudamah, seorang imam, ahli fikih, dan zuhud, dalam kitab At-Tawabin dan turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisa'ul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Ibnu Qudamah menceritakan, wanita Bani Israel tersebut menggoda laki-laki dengan kecantikan parasnya. Setiap hari ia membiarkan pintu rumahnya terbuka. Ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang lewat di depan rumahnya pasti tergoda akan kecantikannya. Ia lantas membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin bersenang-senang bersamanya dengan membayar 100 dinar. Pada suatu hari, ada seorang pemuda ahli ibadah yang melintas di depan rumah wanita tersebut. Seperti pria lainnya, sang abid juga tergoda begitu melihat wanita itu. Namun, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, nafsu tersebut tak kunjung hilang. Hingga akhirnya pemuda itu tergoda untuk menuruti hawa nafsunya. Ia bekerja keras mengumpulkan uang untuk membayar 100 dinar agar bisa bersenang-senang dengan wanita itu. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut tamunya itu. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang yang berlapis emas. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Dengan senyuman hangat, wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun, Allah menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, ucap laki-laki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak, jawabnya. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Tinggalkan aku, biarkan aku keluar, teriak laki-laki itu dengan tetap memaksa pergi. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri. Singkat cerita, laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah si wanita dengan penuh penyesalan. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, wanita nakal itu diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Dalam hatinya ia berkata, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga. Dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita Bani Israel itu lantas bertobat. Hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah membuatnya tergoda, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia.
Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih. Ia pun bertanya kepada penduduk di sana, "Aku keluar hanya untuk ia dan kini ia telah meninggal. Apakah ada di antara keluarganya yang membutuhkan seorang perempuan untuk dinikahi?" Penduduk desa kemudian memberitahu bahwa lelaki tersebut memiliki saudara laki-laki yang saleh tetapi miskin. Jada. Pemuda itu mempunyai saudara laki-laki yang saleh, akan tetapi ia miskin tidak memiliki harta, jawab salah seorang di antara mereka. "Tidak masalah, karena aku memiliki banyak harta," ucap wanita yang telah bertobat itu. Singkat cerita, wanita tersebut akhirnya menikah dengan laki-laki saleh itu karena kecintaannya kepada saudaranya. Menurut cerita, di antara keturunan mereka terdapat 7 nabi dari Bani Israel. Jumlah nabi sendiri disebut sangat banyak dan hanya 25 di antaranya yang wajib kita ketahui dan kita imani. Ada pendapat yang menyebut eks-pelacur Bani Israel yang akhirnya melahirkan 7 nabi tersebut bernama Al-Malikah. Kisah tentang wanita pelacur yang bertobat juga banyak terjadi pada zaman Rasulullah. Salah satunya seorang wanita dari Juhainah yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena berzina. Wanita tersebut meminta hukuman rajam atas perbuatannya. Singkat cerita, setelah mendapatkan hukuman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan dan mendoakannya. Beliau mengatakan bahwa wanita tersebut telah melakukan tobat yang luas dan Allah mengampuni semua dosanya karena tobat tersebut. Jadi, dari kisah tersebut kita dapat menyimpulkan, tidak semua orang yang mempunyai masa lalu yang kelam itu pasti terhina dan tidak bisa sukses. Akan tetapi, dengan bertaubat dan memperbaiki diri, insya Allah Allah akan memberikan rahmat-Nya. Terima kasih sudah menonton. Semoga pesan video ini dapat memberikan inspirasi pada hidup kita. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon dimaafkan dan diingatkan lewat kolom komentar. Dan jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, mari kita share video ini ke teman atau saudara kita, mungkin juga membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.